20 tahun lalu, hidupku berubah dalam satu malam. Istriku, Marini, perempuan yang dulu kupikir akan menemani sampai tua, pergi tanpa pamit, meninggalkan sepucuk surat dan sebuah test pack bergaris 2. Sebelum masuk ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menyayat hati dan haru berikutnya. Suamiku, aku lelah. Bukan karena berbagi cintamu, tapi karena setiap hari harus menelan hinaan ibumu dan adikmu. Aku pergi, membawa benihmu di rahimku. Aku berjanji akan merawatnya. Maaf, tapi aku harus pergi. Aku terpaku membaca kata demi kata. Waktu itu aku marah, bingung, dan tak percaya. Aku pikir dia hanya butuh waktu. Nyatanya, sejak hari itu, Marini lenyap. Awalnya, aku membela keluargaku. Aku buta, menganggap Marini terlalu sensitif. Aku bahkan mengiyakan permintaannya untuk menikah lagi, demi menuruti keinginan ibuku mendapatkan cucu. Tapi setelah dia pergi, aku sadar, aku sudah membiarkannya disakiti. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Aku mencari Marini ke berbagai kota, tapi selalu pulang dengan tangan kosong. Hingga aku mulai percaya, mungkin dia tak ingin ditemukan. Hari ini, tugasku sebagai dokter membawa aku ke sebuah rumah sakit jiwa di kota kecil. Awalnya aku ingin mengalihkan tugas ini ke rekan lain, tapi entah kenapa, jalanku selalu terhalang. Saat berjalan di koridor, mataku tertumbuk pada seorang wanita duduk di kursi roda. Rambutnya kusut, tatapannya kosong, tapi wajah itu, wajah yang sudah 2 dekade menghantuiku, ada di hadapanku. Marini, bisikku. Jantungku berdegup tak karuan. Aku mendekati perawat. Sus, siapa nama pasien itu? Perawat menatap lalu menjawab, Aulia Marini, Dok. Nama itu memukulku seperti palu godam. Perawat bercerita, pasien itu sudah di sini sejak 20 tahun lalu. Dibawa dalam keadaan babak belur, tangan terikat, dan tanpa satupun keluarga yang mengakuinya. Hatiku bergetar, selama ini dia hanya beberapa jam perjalanan dariku. Perawat itu melanjutkan, dia dulu ditemukan di kampung, katanya mengamuk. Tapi saat kami periksa, dia juga diperkosa. Dadaku terasa sesak, napasku berat. Marini yang kukenal tak mungkin mengamuk tanpa alasan. Aku tahu, dia pasti terluka parah, bukan hanya secara fisik, tapi juga di dalam hatinya. Aku memandangnya dari jauh. Dia menatap kosong keluar jendela. Aku ingin memeluknya, tapi takut dia tak mengenaliku. Aku berdiri di ujung lorong, memandangi Marini dari kejauhan. Rasa bersalah menelanku bulat-bulat. 20 tahun, dia melewati semua ini sendirian. Bayangan wajah putri kami, yang bahkan belum pernah kulihat, membayangi pikiranku. Di mana dia sekarang? Apakah dia selamat? Atau, apakah semua ini berkaitan dengan trauma Marini? Aku memohon izin kepala rumah sakit untuk memeriksa Marini secara pribadi. Awalnya ditolak, katanya pasien ini sulit didekati, bahkan cenderung agresif. Tapi aku bersikeras. Tolong, dia istriku, ujarku lirih. Kepala rumah sakit terdiam, lalu mengizinkanku mencoba, dengan syarat aku tidak memaksa kontak fisik. Aku masuk ke ruangannya. Aroma antiseptik menusuk hidung. Marini duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Marini, ini aku, ucapku pelan. Matanya bergerak, menatapku sekilas, lalu beralih ke lantai. Tak ada respon, hanya tatapan hampa. Aku ingin menggenggam tangannya, tapi tiba-tiba dia berteriak, menendang meja kecil di depannya. Perawat masuk untuk menenangkannya. Saat mereka memegang bahunya, Marini justru meronta sambil berteriak, "Jangan sentuh aku! Jangan ambil anakku!" Kalimat itu menghantamku. Anakku. Berarti, dia ingat. Dia masih mengingat putri kami. Tapi kenapa dia bilang jangan ambil? Siapa yang mencoba mengambilnya? Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Marini terus terngiang. Keesokan harinya,
Aku menemui suster senior yang pertama kali menerima Marini di rumah sakit 20 tahun lalu. Dia berkata, waktu itu, dia datang dengan perut rata. Tidak hamil, tapi terus-menerus mencari bayi. Katanya anaknya diambil orang. Aku terdiam. Jadi, putri kami memang lahir. Lalu, hilang. Dan aku akan mencari tahu kemana dia pergi. Aku mulai mencari catatan administrasi rumah sakit 20 tahun lalu. Ternyata, sebelum dibawa ke sini, Marini sempat dirawat di klinik bersalin kecil di pinggiran kota. Nama kliniknya sekarang sudah tutup, tapi aku berhasil menemukan bidan yang dulu bekerja di sana. Saat kutunjukkan foto Marini, bidan itu terdiam lama. Ya, saya ingat. Dia melahirkan bayi perempuan di sini. Tapi, bidan itu menunduk. Bayinya tidak dibawa pulang oleh ibunya. Bidan itu bercerita, sehari setelah melahirkan, Marini didatangi 2 orang lelaki dan seorang perempuan parubaya. Mereka mengaku keluarga, memaksa membawa bayi itu dengan alasan Marini tidak sanggup merawatnya. Marini menangis histeris, tapi dalam kondisi lemah. Dia tak mampu melawan. Aku ingat wajah perempuan itu, kata sang bidan. Galak sekali, dia memaki-maki Marini. Darahku mendidih, aku tahu siapa perempuan itu. Deskripsi bidan itu terlalu familiar. Perempuan keras, bersuara nyaring, selalu ingin mengatur. Ibu kandungku sendiri. Tiba-tiba semua potongan mulai menyatu. Marini pergi karena ibuku, dan putri kami hilang juga karena ulahnya. Tapi kenapa? Apa yang ibuku lakukan pada anak itu? Malam itu aku pulang dan menemui ibuku. Aku tanya sekali, di mana anakku dan Marini 20 tahun lalu? Ibuku tertawa sinis. Anakmu? Kamu pikir dia layak membesarkan anak keluarga kita? Dia gila, keras kepala. Anak itu aku serahkan pada orang yang lebih pantas. Siapa? Bentakku. Tapi ibu hanya menggeleng. Sudah terlambat. Kau takkan menemukannya. Pagi harinya, aku menerima amplop tanpa nama di meja depan rumah sakit. Isinya foto seorang gadis remaja, sekitar 18 tahun, wajahnya, campuran antara aku dan Marini. Di belakang foto tertulis, jika ingin menemukannya, mulailah dari pasar lama di kota T. Tanganku bergetar. Ini pasti dia, putriku. Sore itu aku berangkat ke kota T, membawa foto itu di saku. Pasar lama di sini tampak sepi, kebanyakan kios sudah tutup. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong sempit, menatap setiap wajah yang lewat. Tiba-tiba, di ujung gang, aku melihat seorang gadis sedang membantu seorang penjual sayur membereskan dagangan. Aku terhenti. Wajahnya, seperti melihat Marini muda. Aku memberanikan diri mendekat. Halo, kamu sering di sini? Tanyaku pelan. Gadis itu menatapku sekilas, lalu mengangguk. Iya, tiap sore bantuin Ibu Rina di sini. Aku ingin bertanya namanya, tapi sebelum sempat, seorang pria berbadan besar mendekat dan menariknya pergi. Jangan ngobrol sama orang asing, bentaknya. Aku hanya bisa menatap mereka menjauh. Aku kembali ke penjual sayur yang tadi dibantunya. Namanya siapa, Bu? Tanyaku sambil menunjuk arah gadis itu pergi. Bu Rina terlihat ragu. Dia dipanggil Lala. Katanya anak angkat keluarga Pak Darto. Tapi, aku nggak pernah lihat dia sekolah. Anak itu baik, tapi sering dilarang keluar rumah. Hatiku langsung curiga. Lala, bisa jadi nama barunya. Keesokan harinya, aku mengikuti Lala dari jauh. Dia berjalan pulang melewati jalan setapak menuju rumah kayu besar di pinggiran pasar. Namun sebelum dia masuk, pria berbadan besar yang kemarin menghampiriku sudah berdiri di depan pagar, menatap tajam ke arahku. Urus saja urusanmu, dokter, katanya dingin. Bagaimana dia tahu aku dokter? Malam itu, rumahku dilempari batu. Di atas batu pertama, terikat secari kertas. Berhenti mencari anak itu, atau nyawamu taruhannya. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Mereka tahu aku sudah terlalu dekat. Tapi ini bukan saatnya mundur.
Aku harus pastikan apakah Lala benar-benar putriku yang hilang. Aku tak bisa bergerak sembarangan. Mereka mengawasi setiap langkahku. Maka aku mencari bantuan. Sahabat lamaku, Ardi, seorang mantan polisi. Setelah melihat foto Lala dan mendengar ceritaku, Ardi mengangguk. Kita perlu bukti dulu kalau dia memang anakmu. Kalau asal bawa, mereka bisa lapor balik. Kami pun merencanakan untuk mengambil sampel rambut Lala diam-diam, demi tes DNA. Kesempatan itu datang saat Lala kembali membantu Bu Rina di pasar. Ardi berpura-pura membeli sayur, sementara aku mendekati Lala untuk mengobrol singkat. Aku cuma mau tahu, Lala, kamu pernah dengar nama Marini? Tanyaku. Dia tampak bingung, tapi matanya memancarkan sesuatu, seperti ingatan samar. Saat dia menunduk, aku melihat helaian rambutnya tersangkut di kerah bajunya. Ardi bergerak cepat mengambilnya tanpa membuatnya sadar. 3 hari kemudian, hasil tes DNA keluar. 99,98% cocok. Lala adalah anak kandungku. Aku menatap kertas itu lama, antara lega dan marah. Anak ini tumbuh tanpa tahu siapa orang tuanya, tanpa pendidikan layak, dan dijaga oleh orang-orang berbahaya. Sekarang, aku harus memutuskan langkah berikutnya. Ardi menemukan informasi bahwa pria berbadan besar itu bernama Bowo, tangan kanan seorang rentenir lokal. Dan yang lebih mengejutkan, Bowo dulu bekerja untuk ibuku. Berarti ancaman ini bukan sekadar kebetulan. Ibuku yang mengatur semua, sejak Marini hamil hingga sekarang. Alasannya? Menjaga nama baik keluarga, dengan menyembunyikan pernikahan dan anakku dari pandangan publik. Aku mendatangi rumah besar itu bersama Ardi. Bowo mencoba menghalangi, tapi Ardi menahannya. Aku langsung masuk dan menemukan Lala sedang duduk di ruang tamu, matanya membesar melihatku. Lala, aku ayahmu, ucapku lirih. Sebelum dia sempat menjawab, seorang perempuan parubaya keluar dari dalam. Ibuku. Kau tidak akan membawanya, katanya dingin. Dia bukan lagi anakmu. Aku tahu, malam ini akan menjadi pertempuran terakhir. Aku berdiri berhadapan dengan ibuku, napasku berat. 20 tahun kau sembunyikan dia. Untuk apa, Bu? Untuk menyelamatkan keluarga kita dari aib, jawabnya dingin. Aib? Dia anakku, darah dagingku, bentakku. Bowo maju, siap mendorongku keluar, tapi Ardi menghalanginya. Situasi memanas, hanya 1 langkah lagi sebelum menjadi kekerasan fisik. Suara kami yang meninggi membuat Lala berdiri. Kalau benar aku anaknya, kenapa aku nggak pernah tahu? Tanyanya, suaranya bergetar. Ibuku menatapnya dengan wajah kaku. Karena ibumu perempuan gila yang... Cukup, potongku. Dia tidak gila, dia hancur karena kalian. Lala memandang ke arahku dan ibuku bergantian, lalu air matanya jatuh. Hari itu juga aku membawa Lala ke rumah sakit jiwa untuk bertemu Marini. Awalnya, Marini tampak seperti biasanya, diam dan hampa. Tapi begitu melihat Lala berdiri di depan pintu, matanya melebar. Putriku, bisiknya. Lala berjalan perlahan, lalu memeluk ibunya. Tangis keduanya pecah, membuat seluruh ruangan ikut terdiam. Pertemuan itu menjadi titik balik. Marini mulai menunjukkan kemajuan, mau berbicara lagi, meski pelan-pelan. Aku mengurus semua dokumen untuk memindahkan perwaliannya dari keluarga palsu ke kami. Ibuku, dia menghilang dari kota, mungkin malu, atau takut pada konsekuensi hukum. Yang penting, untuk pertama kalinya, aku, Marini, dan Lala duduk bersama dalam satu meja makan. Di beranda rumah, aku melihat Marini dan Lala bercakap sambil tertawa kecil. 20 tahun kami terpisah, melewati rasa sakit dan kehilangan. Aku menyesal tak melindungi Marini sejak awal, tapi aku berjanji, tak akan mengulang kesalahan itu. Matahari sore memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Mungkin kami kehilangan banyak waktu, tapi mulai hari ini, kami akan mengejarnya bersama. Itulah akhir dari perjalanan panjang menemukan kembali putriku yang hilang 20 tahun silam.
Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bantu bagikan ke teman atau keluargamu, supaya mereka juga ikut merasakan haru dan pelajaran di baliknya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.